Tapi kenyataannya justru sama aja, di mana orang-orang yang dianggap pintar dan memiliki pengalaman cukup tinggi tersebut masih sangat amat mudah untuk jatuh dalam jilatan seseorang. Hasilnya, kebanyakan tempat kerja dipenuhi dengan gerombolan orang-orang penjilat yang juga sangat suka untuk dijilat, hingga melahirkan ekosistem dunia kerja yang bisa dibilang toksik dan rusak. Pertama, saya mau ngucapin terima kasih banyak pada Diarin Budiana yang sudah memberi support pada channel ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kemajuan channel ini, bisa lihat di kolom deskripsi. Kalian mungkin pernah lihat fenomena karyawan yang cari perhatian dan suka cari muka di hadapan bosnya, yang bahkan rela menjadi seorang penjilat atau bahkan menjadi munafik demi penilaian positif yang diberikan oleh bos mereka. Entah kenapa, fenomena kayak gitu udah cukup normal di kalangan karyawan dan pegawai, yang bahkan sampai saling menjatuhkan satu sama lain demi keuntungan dan tujuan mereka masing-masing. Mungkin dalam satu titik ya, kita udah cukup paham alasan dari sang karyawan atau seorang pegawai yang melakukan tindakan tersebut, yakni mencari keuntungan dalam bentuk apapun. Tapi yang cukup menarik perhatian dan rasa penasaran adalah kenapa seorang bos yang notabene memiliki jam terbang maupun pengalaman cukup tinggi justru masih mudah untuk dipengaruhi oleh seorang karyawan atau seorang pegawai yang menjilat. Mari coba kita bahas. Mungkin udah cukup jadi rahasia umum ya, kalau pada dasarnya banyak bos yang sejatinya memang nggak layak untuk jadi bos. Mereka nggak punya pendidikan dan pengalaman yang cukup baik, namun sedikit lebih beruntung dari kebanyakan orang pada umumnya. Karena punya relasi, punya saudara, dan punya modal yang dapat mengantarkan dirinya pada posisi penting dalam sebuah bidang. Alhasil, bos yang nggak memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan tersebut sangat mudah untuk masuk dalam jebakan seorang karyawan atau seorang pegawai yang gemar untuk menjilat. Karena kalau memang bos tersebut memiliki pengalaman atau pengetahuan yang bisa dibilang cukup baik, maka dirinya akan berusaha mencari tahu maksud terselubung dari seorang penjilat tersebut, yang kebanyakan hanya berorientasi pada tujuan dan keuntungan yang bersifat personal. Fenomena itu diperkeruh dengan maraknya nepotisme di negara kita tercinta ini, yang semakin memperbesar kemungkinan orang-orang yang nggak memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan-jabatan yang bisa dibilang penting. Hasilnya, kebanyakan tempat kerja dipenuhi dengan gerombolan orang-orang penjilat yang juga sangat suka untuk dijilat, hingga melahirkan ekosistem dunia kerja yang bisa dibilang toksik dan rusak. Karena orang-orang lebih suka memelihara sistem bobrok yang mendapat banyak pujian palsu dibanding berusaha meningkatkan dan memperluas kualitas bidang tersebut. Kalau tadi kita bahas para bos-bos yang sejatinya nggak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memimpin yang cukup baik, hingga mereka mudah untuk dibodohi atau dijilat oleh para karyawan maupun pegawainya, kali ini kita bakal bahas orang-orang yang mungkin memiliki edukasi yang bisa dibilang cukup tinggi, seperti lulusan kuliah di luar negeri, atau memiliki gelar yang bisa dibilang ya cukup tinggi. Hal tersebut seharusnya semakin menyulitkan para pegawai atau para karyawan untuk menjilat bos-bos tersebut. Tapi kenyataannya justru sama aja, di mana orang-orang yang dianggap pintar dan memiliki pengalaman cukup tinggi tersebut masih sangat amat mudah untuk jatuh dalam jilatan seseorang. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Well, jawabannya mungkin karena salah satu sifat dasar manusia adalah sangat menyukai sebuah pujian. Hal tersebut menyebabkan kita cenderung haus dengan kalimat-kalimat yang mengangkat nilai diri kita, yang secara tidak langsung membuat orang yang mendapatkan pujian tersebut merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Jenis sifat bawaan kayak gitu pada dasarnya hampir dimiliki oleh setiap orang. Jadi nggak peduli apapun jabatannya atau apapun status sosial yang dimilikinya, manusia akan tetap menyukai sebuah sanjungan yang diberikan oleh orang lain. Hingga lahirlah budaya jilat-menjilat seperti yang sekarang kita kenal. Jadi, ya jangan heran kalau misalnya kita ketemu seseorang yang pendidikannya baik atau memiliki kompetensi luar biasa dalam sebuah bidang, tapi orang tersebut ya masih gila hormat gitu. Itulah kenapa bos-bos dengan jabatan yang bisa dibilang sangat tinggi sekalipun masih memungkinkan untuk dapat dijilat oleh para bawahannya.
Lantas, apakah budaya cari muka atau jilat-menjilat tersebut dapat dikatakan sepenuhnya buruk? Well, kalau itu sih tergantung sudut pandang atau cara kita meyakini nilai dari sebuah moral. Artinya, dalam satu sudut pandang, tindakan tersebut dapat dinilai salah, khususnya dalam kacamata deontologi yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant, di mana dirinya beranggapan bahwa nilai sebuah tindakan itu ditentukan dari tindakan itu sendiri, bukan dengan hasil atau tujuan dari tindakan tersebut. Jadi dalam kacamata itu, orang yang menjilat itu udah pasti salah dan nggak ada pembenaran apapun atas hal tersebut. Sementara dalam sudut pandang yang berbeda, seperti teleologis atau utilitarian, orang yang melakukan tindakan jilat-menjilat tersebut dapat menjadi benar jika memang tujuan dari orang tersebut memiliki nilai yang bisa dibilang cukup baik. Contohnya, ketika seorang pegawai atau seorang karyawan menjilat bosnya agar bos tersebut mengambil keputusan yang lebih baik atau lebih bijak untuk perusahaannya, maka tindakan menjilat tersebut dapat dibenarkan atau tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Masalahnya, kebanyakan dari masyarakat kita melakukan tindakan jilat-menjilat atau cari muka tersebut seringkali hanya demi kepentingan pribadi atau hanya demi keuntungan personal yang diharapkan olehnya. Jadi, baik melalui perspektif deontologi atau perspektif utilitarianisme sekalipun, tindakan menjilat tersebut ya nggak bisa dianggap benar. Tapi problem utamanya sebenarnya bukan itu, melainkan cara kita sebagai masyarakat mempermainkan nilai moral itu sendiri sesuai dengan kepentingan yang kita kejar. Jadi, bahkan dengan kenyataan bahwa tindakan menjilat tersebut adalah sebuah kesalahan sekalipun, orang-orang bakal tetap lakuin hal itu dan nggak ngerasa bersalah sama sekali. Karena yang lebih penting bagi mereka adalah keuntungan yang didapatkan. Jadi, bisa dibilang, urat malu mereka itu ya udah putus. Dan pemahaman mereka tentang tindakan yang dianggap benar dan salah itu udah nggak diperdulikan lagi selama tujuan-tujuan mereka bisa tercapai. Jadi, ya selamat datang di dalam kenyataan ini, di mana budaya atau kebiasaan nggak bermoral sekalipun itu udah dianggap normal karena kebanyakan orang melakukan tindakan itu. Bahkan ketika seorang karyawan atau pegawai menjilat atasannya, maka atasan tersebut akan kembali menjilat atasannya lagi. Dan atasannya lagi akan kembali menjilat atasannya lagi, hingga mentok ke pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah. Kemudian pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah itu bakal menjilat masyarakat lagi saat masanya tiba, kayak waktu pemilu atau ke saat pilkada gitu, supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni sebuah jabatan. Bisa dibilang ya siklusnya gitu-gitu aja, sampai masyarakat kita dipenuhi dengan ludah satu sama lain, dan kita kehilangan harga diri untuk mendapatkan harga diri yang lain. Kalau sebelumnya tadi kita bahas bahwa hasrat untuk diakui dan keinginan akan sebuah pujian adalah sifat dasar dari manusia. Lantas, apakah ada cara untuk merubah keadaan yang sekarang? Pastinya ada. Khususnya ketika kita belajar memahami nilai yang kita miliki sebagai manusia atau berusaha mengenal siapa sih diri kita. Dengan begitu, kita tidak akan mudah ditipu oleh kalimat manis orang lain yang memuji diri kita, karena kita jauh lebih mengenal diri kita sendiri dibandingkan orang tersebut. Kita juga dapat membiasakan kejujuran dan rasa bersyukur pada diri kita sendiri, supaya kita tidak harus menjilat orang lain demi keuntungan yang kita harapkan. Karena orang yang munafik itu sama aja kayak orang yang bisa dibilang mengkhianati dirinya sendiri, di mana orang tersebut membunuh karakter demi sebuah tujuan, hingga pada akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri, kemudian kehilangan rasa puas dan rasa cukup, hingga berakhir pada kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Sekian Koseltas yang sampai jumpa.